Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, masih semangat siang hari ini. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kepada sekretaris untuk membacakan doa sebelum kita baca. Baik, kawan, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi ikatan pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Selanjutnya, Bapak ingin mengakses terlebih dahulu. Apakah anda Bapak semuanya hadir pada pembelajaran kali ini? Tidak ada hadir. Siapa yang tidak hadir? Hadir sama Israel, Pak. Mana? Pesisir, Pak. Ya, yang bencana banjir kemarin, Pak. Enggak. Rumah orang tuh ke bawah kemarin, Pak. Rumah itu, Pak. Jadi mereka mau ya survei katanya, Pak. Bapak minta kepada sekretaris nanti untuk mencatat teman-teman yang tidak hadir. Ayo, Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan bertanya dulu kepada semuanya mengenai apa materi kita pada pertemuan minggu kemarin. Materi kita pada minggu kemarin yaitu tentang melayani jenazah. Nah, pada materi kita sekarang itu kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Bapak semuanya mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah ini. Sholat jenazah ini terdiri dari beberapa takbir. Nah, di dalam sholat jenazah ini, apabila jenazah itu adalah seorang laki-laki, seorang imam itu berdiri di bagian mana? Sebagian. Dan apabila seorang jenazah itu adalah seorang perempuan, imam berdiri di bagian Pusat. Itu mengenai sedikit tentang bagaimana pelaksanaan sholat jenazah. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan sebuah video kepada semuanya mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Nanti diperhatikan video tersebut. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama yaitu takbir pertama. Nah, di sini dijelaskan bahwa di saat posisi imam searah kepala bila jenazah itu adalah seorang jenazah laki-laki, dan apabila jenazah tersebut perempuan, posisi imam berada di searah perut atau besar jenazah. Nah, takbir pertama ini imam membaca atau makmum membaca surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Walad-Dhalin. Nah, setelah itu setelah membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua. Siapa di antara anak Bapak yang tahu apa bacaan setelah takbir kedua dalam pelaksanaan sholat jenazah ini? Salawat kepada Nabi. Salawat seperti biasanya. Mana bunyi salawatnya? Allahumma shalli ala Muhammad sampai seterusnya. Itu bacaan di takbir kedua. Selanjutnya takbir ketiga.
Di takbir ketiga itu membaca doa yang mana terdapat dua pendapat, ada doa yang pendek, ada juga doanya yang panjang. Doa pendeknya Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Doa yang panjangnya apakah ada dari Bapak yang hafal? Siapa coba tangannya bagi yang hafal? Coba ayat panjangnya. أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدل دار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأخيه على القبر وعذاب النار. Bagus, tepuk tangan kepada apakah ada dari apa yang lain yang hafal? Doa yang tanyanya? Lupa. Nanti saya dibacakan kepada Bapak. Selanjutnya kita beri yang keempat juga membaca doa. Jadi membaca Allahumma la ilaha illa wa la tahmilna ba'dahu wa qilna wa la yu'ayna yadina sabakuna bil-iman wa la taj'al fi qulubina alladhina taj'alahum Rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah bagaimana cara pelaksanaan salat jenazah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, Bapak akan membagi anak-anak semuanya menjadi dua kelompok, yang mana di dalam kelompok itu nanti akan berdiskusi mengenai tata cara pelaksanaan salat jenazah ini. Setelah itu, perwakilan dari kelompok itu nanti akan Bapak minta ke depan untuk membacakan ataupun mempraktekkan salat jenazah ini. Jadi Bapak akan membagi dua kelompok, satu kelompok 3 orang dan satu kelompok 4 orang. Jadi satu kelompok Lara, sini sama Ma. Kelompok 2 Ini Pak. ini Rizky, Ainun dan Anissa. Bahkan itu membentuk kelompoknya. Semangat anak-anak. Baik Pak. Kami sudah Pak. Apa yang masih tadi Pak? Apa tadi Pak? Kami prakteknya. Ya nanti didiskusikan dulu apa di bagian pertama apa yang dibaca, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Nanti Dipraktekkan bacaannya Pak. ya nanti mempertunjuk satu orang dari perwakilan kelompok untuk langsung mempraktekkan dan teman-teman semuanya. Nomor 1 Pak. Kamu sudah bisa? Ya Kak. Silakan mulai nomor 1. Jadi Pak. Ini dia. Biar teman-teman semuanya bisa melihat. Baik, kepada kelompok lainnya, memperhatikan lebih dulu teman-teman. Apa yang kita bisa? Takbir pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa salji wal baradi wa naqihi minal khataaya kama yunqqa as-sawbu abyadu minad jannas wa aqilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa khairi husnal qabri wa 'adzaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna
تفتنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلوا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Apakah ada dari bapak yang lainnya atau kelompok yang lainnya ingin memberi saran ataupun ada saran dari penampilan teman-teman kita tadi? Apakah sudah baik dan benar? Sudah. Mungkin agak diperlambat aja bacaannya Kak, karena kan kali ada kawan-kawan yang masih kurang hafal Kak, jadi diperlambat aja bacaannya. Oh, diperlambat. Nah, itu aja Kak. Sudah. Ada teman-teman yang lain? Tidak. Ada. Baik, kita kasih aplaus kepada dan mengatakan ataupun memperhatikan salat jenazah. Selanjutnya pada kelompok 2, siapa yang mau untuk memperhatikan di hadapan teman-temannya? Silakan kepada Anissa. Nanti yang tampil akan dapat beri nilai tambah. Baik, silakan kepada Baik. Tampil pertama Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qini husnatal qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih pada teman yang hadir. Baik, sepertinya anak-anak semuanya sudah mengetahui bagaimana cara pelaksanaan sholat jenazah yang baik dan benar. Nah, setelah itu nanti Bapak akan memberi tugas kepada anak-anak semuanya untuk mempraktekkan apa ilmu yang telah Anda dapatkan mengenai tata cara sholat jenazah ini di dalam lingkungan masyarakat. Apabila ada saudara ataupun tetangga dari anak-anak Bapak semuanya yang kemalangan yang meninggal, saudara untuk melaksanakan penyelenggaraan sholat jenazahnya. Baik anak-anak Bapak semuanya, apakah anak-anak Bapak ada pertanyaan mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah ini? Mengenai niat sholatnya gimana Pak? Ya. Ini sebenarnya mengenai niat sholat, adapun itu mengenai sholatnya wajib atau sholat jenazah sholat sunat. Ini ada beberapa ulama berpendapat mengenai pengucapan sholat pengucapan niat ini. Ada yang mengatakan bahwa pengucapan niat ini cukup dari dalam hati saja, tidak perlu diucapkan. Ada juga ulama yang mengatakan niat itu diucapkan secara di lisan kita dalam pengucapannya. Itu adapun niat menurut beberapa ulama mengenai niat sholat jenazah ini yaitu salli ala hadzal maiti wa lati al maiti arba'at takbiratin
fardu kifayati makmuman itu sebagai makmum dan kepada kalau kita sebagai imam imaman lillahi ta'ala. Dan juga untuk jenazahnya perempuan usalli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ini juga berbeda pendapat mengenai kelampasan dia ini. Apakah dapat memahaminya? Tidak, Pak. Maksudnya, Apakah ada bapak yang lain yang bertanya? Tidak ada, Pak. Surat ini? tidak, Pak. Tidak ada. Nah, silakan Besti. Pak, untuk setelah salat jenazah itu apakah kan setelah salat itu Pak, apakah ada lagi doanya Pak? Kan kadang ada yang saya lihat Pak, dia pakai doa Pak. Apakah itu kita harus pakai doa juga atau udah selesai sampai salam itu aja Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Besti Fardiatan kita. Nah, mengenai kita banyak juga menemui di masyarakat kan, setelah sholat ada lagi tahlilan atau doa lagi setelah sholatnya. Nah, itu Bapak menemui di sunnah Rasulullah SAW dalam penyelenggaraan jenazah. Itu Rasulullah SAW sudah banyak mensolatkan sahabatnya, anak-anaknya ataupun istri beliau. Akan tetapi Bapak sendiri tidak menemukan bahwa Rasulullah setelah sholat itu melakukan tahlil lagi dan juga doa lagi. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila kalian dapati saudara kalian telah meninggal dunia, maka segerakanlah pelaksanaan jenazahnya. Maka segerakan kata Rasulullah, jangan memperlambat-lambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazahnya. Karena di dalam sholat jenazah tersebut di situ sudah ada doa untuk si mayit dan doa untuk orang yang meninggalkan. Nah, di situ sudah ada doa, tidak perlu diulang-ulang. Itu yang Bapak ketahui mengenai pelaksanaan ataupun doa setelah sholat jenazah ini, karena banyak kita temukan di masyarakat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak. Silakan Feni Andriani. Pak, kenapa Pak dalam sholat jenazah itu nggak ada sujud Pak, cuma takbir aja Pak? Siapa? Kenapa di dalam sholat jenazah itu nggak ada pakai sujud Pak, cuma takbir aja Pak? Oh, baik. Pertanyaan yang cukup bagus juga. Pertanyaan juga kepada saudara. Mana teman-teman Anda mengatakan bahwa kenapa di dalam salat jenazah ini tidak ada sujudnya, hanya takbir. Nah, itu sesuai dengan ilmu yang Bapak ketahui bahwa ini beginilah cara pelaksanaan salat jenazah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena di dalam melakukan sebuah amalan ada dua syarat agar diterima amalan kita tersebut. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba kepada Rasul. Apabila kita ikhlas akan tetapi tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul, maka amalan kita tertolak. Dan apabila kita tidak ikhlas dan amalan kita mencontoh Rasul, maka amalan kita juga tertolak. Oleh karena itu, seperti apa penyelenggaraan salat jenazah yang dilakukan oleh Rasul, maka seperti itu pula yang kita lakukan. Nah, ada juga Bapak pernah mendengar bahwa kenapa salat jenazah ini tidak ada sujudnya, karena sujud itu hanya kepada Allah, tidak kepada si mayit yang kita yang berada di depan kita. Itu salah satu hikmah tidak adanya sujud di dalam penyelenggaraan salat jenazah. Sekian, masih ada anak-anak Bapak yang bertanya? Ya, baik. Mengingat waktu kita sudah hampir habis, sebelum Bapak tutup, Bapak minta kepada Bapak untuk menyimpulkan materi kita pada kesempatan kali ini. Bapak tunjuk, yaitu kepada Rahma, sedikit menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini. Sedikit saja menyimpulkan apa yang anak Bapak Rahma Yulia kita dapat ambil ilmunya. Silakan. Dengan mempelajari membaca jenazah, kita dapat mempraktekannya di dalam Ada lagi yang harus menunjukkan? Saya Pak, Jadi, di mana dalam urutan penyelenggaraan jenazah itu dimulai dari niat, takbir yang pertama baca Al-Fatihah, yang kedua selawat Nabi, yang ketiga doa untuk semain, yang ketiga untuk doa yang keempat doa untuk yang keluarga yang ditetapkan. Ya. Karena nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Waktu sudah habis.
Adapun pelajaran kita untuk minggu berikutnya yaitu setelah mensalatkan apa lagi? Menguburkan. Nah, pembahasan kita pada minggu selanjutnya minggu depan kita akan membahas tata cara penguburan jenazah. Nah, kesempatan kali ini kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Baik, apakah masih ada pembelajaran setelah ini? Ada. Baik, Bapak, kami dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.